Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berkumpul dalam rangka acara haul ya Al-Hajj Utsman. Tentunya beliau adalah orang yang sangat berjasa dengan kita. Berjasa bukan karena harta benda, berjasa bukan karena jabatan, berjasa karena membimbing kita semuanya ke jalan yang Allah ridhoi. Jalan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pantas kalau kita semuanya mengenang, pantas kalau kita semuanya mendoakan beliau. Karena sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling manfaat kepada yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bukan yang terpilih jadi bupati, bukan juga yang terpilih jadi presiden, bukan juga yang terpilih jadi DPR atau yang paling kaya, tapi yang paling manfaat kepada manusia. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah, manusia dalam hidup di atas dunia selain perlu makan dan minum, perlu juga untuk bimbingan kita yang beriman kepada akhirat supaya selamat di akhirat. Selamat di akhirat harus punya ilmu. Ilmu itu ada adab. Kemudian setelah ilmu ada amal. Amal itu juga ada adab. Yang mengajarkan kita untuk berilmu dan beradab, baik itu adab ilmu maupun adab amal, adalah al-ulama, pewaris Nabi Muhammad SAW. Apa adabnya daripada ilmu? Adabul ilmi huwa al-amal bil ilmi. Adabnya ilmu yaitu mengamalkan ilmu. Bapak-bapak, kalau ada orang yang mengerti sholat hukumnya wajib, berarti punya ilmu. Tapi dia tidak sholat, berarti tidak punya adab. Punya ilmu nggak punya adab dia. Kenapa nggak ada adabul ilmi? Adabul ilmi wal amal bil ilmi. Ada orang tahu hukumnya judi haram, tahu, ada ilmu, tapi dia berjudi, dia tidak beradab dengan ilmu. Kalau sudah dia bisa mengamalkan ilmu, maka harus diteruskan adabul amal. Dia tahu sholat hukumnya wajib, dia sholat, berarti sudah melaksanakan adabul ilmu. Tapi harus diteruskan dengan adabul amal. Apa adabul amal? Ikhlas dalam amal, hudul dalam amal. Disinilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang manusia terbaik siapa, maka Nabi jawab, ahasinukum akhlaqa. Manusia yang paling baik adalah yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus adabnya. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau manusia sudah bisa mengamalkan ilmu dan manusia tadi itu beradab dengan ilmu dan amalnya, maka itulah manusia yang insya Allah diangkat derajatnya oleh ilmu. Mereka lah dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya orang beriman. Orang beriman sama orang kafir, tentu orang yang beriman lebih diangkat derajatnya Allah. Tapi beriman punya ilmu.
Subhanahu wa ta'ala. Bukan satu derajat, tapi darajat jamak. Kata Ibnu Abbas, yarfa'illahu alladhina utul ilma ala alladhina amanu bi 700 darajah ma baina darajatain masiratu 500 'am. Allah ngangkat derajatnya orang yang punya ilmu dan ngamalkan ilmu, beradab ilmu tadi itu bukan 1-2 tingkatan, tapi 700 tingkatan bedanya. Antara tingkatan yang satu dengan yang lainnya 500 tahun perjalanan. Artinya jauh sekali derajatnya orang punya ilmu dan tidak punya ilmu. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Apakah sama derajatnya orang punya ilmu dengan enggak punya ilmu? Ai la yastawuna fid dunya wala fil akhirah. Enggak sama derajatnya yang punya ilmu itu di dunia maupun ada di akhirat. Gambarannya begini, apakah sama Imam Syafi'i dengan sampean? Dengan kita semuanya? Apakah sama Wali Songo dengan kita semuanya? Apakah sama Kiai Utsman dengan kita? Enggak. Yang bedakan apa? Ilmu. Yang bedakan ilmu. Karena itu sampean kalau kepingin punya anak diangkat derajatnya oleh Allah, niatkan anaknya jadi ulama. Amin. Niatkan. Habib saya petani, masa bisa punya anak jadi ulama? Kenapa enggak? Yang ulama kalau nggak belajar anaknya ya nggak jadi ulama. Niatkan itu. Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Ghazali bukan orang Arab. Imam Ghazali bukan orang Arab. Bukan habaib. Tapi habaib cinta dengan kitab Imam Ghazali. Di rumah setiap hari baca kitab Ihya. Setiap tahun harus khatam. Setiap tahun harus khatam. Itu udah puluhan tahun, mungkin 50 tahun lebih. Ternyata kalau kita simak sejarahnya, Imam Ghazali itu bukan turunan kiai, bukan turunan ulama. Bapaknya Imam Ghazali ini pecinta Rasulullah. Imam Ghazali itu namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Al-Ghazali ada menyatakan dari daerah Ghazalah, ada karena pekerjaannya ghazal, tukang pintal benang. Jadi kapas dijadikan benang. Jadi bukan direktur, bukan profesor, bukan insinyur, bukan dokter Andes, tukang pintal benang. Gimana bisa mempunyai anak yang sukses tadi itu? Nah, ini resepnya, Pak. Bu, bapaknya Imam Ghazali itu kalau sudah kelihatan orang yang arif billah, orang yang istiqomah, nangis dia. Ya Allah, betapa nikmatnya orang ini bisa menikmati ibadah. Kapan aku bisa seperti begini? Kemudian kalau sudah begitu, bapaknya Imam Ghazali itu berdoa, ya Allah, kalau aku tidak bisa jadi walimu, orang yang bisa istiqamah dalam ibadah kepadamu, karuniakan aku anak yang bisa menjadi walimu dan bisa istiqamah dalam ibadah kepadamu. Kalau sudah dia tadi itu ketemu dengan ulama, dia ceramah, masuk dalam hatinya, nangis dia, ya Allah, untungnya kalau bisa dia tadi orang kalau bisa mewarisi ilmunya Nabi, diangkat derajatnya. Allah, ya Allah, aku tidak bisa. Aku dulu tidak belajar, aku tidak bisa menjadi ulama, pewaris Nabi-Mu. Karuniakan aku ya Allah, anak menjadi ulama. Dikasih anak 2, laki semuanya. Yang tua dinamai Muhammad, jadi Imam Ghazali. Yang tua, yang kedua dinamai Ahmad. Imam Ghazali seorang tokoh sufi, alim, abid. Imam Ahmad adalah seorang dai ilallah. Begitu ikhlas dalam dakwanya, ribuan orang maksiat bertobat, ribuan orang yang
tidak percaya kepada Allah jadi orang beriman kepada Allah SWT. Ternyata anak orang biasa bisa punya anak Imam Ghazali, tergantung bapak dan emaknya. Cita-citanya kepingin jadi apa anaknya? Kepingin jadi DPR yang masuk penjara nanti. Kepingin jadi apa? Pejabatnya nanti dilengserkan. Pingin jadi Imam Ghazali, pingin jadi Imam Syafi'i, pingin jadi pada ulama-ulama yang soleh. Begitu. La tuhib wa la ta'syaq illa kulla ghali. Ma yarda bid-dun illa sakhiful adl khali. Punya cita-cita jangan cita-cita murahan, rendahan, yang tinggi. Yang dia tadi itu selera rendahan adalah orang yang memang rendah akalnya. Karena itu niati yang demikian. Kalau sudah punya bapak, dukung anaknya belajar, alhamdulillah. Ibu dukung anaknya belajar agama, alhamdulillah. Anak-anak yang belajar ini juga semangat. Manfaatkan bapak dan ibunya untuk dirinya tadi itu menjadi sukses. Belajar yang benar, kemudian selalu mohon doa sama bapak sama ibu. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang dibaca maulidnya tadi, baca maulid apa ini? Samsudduron. Yang ngarang Samsudduron Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi waktu kecilnya dulu itu kalau sudah ketemu wali lari sama ibunya, masih kecil lari sama ibunya. Bu, mintakan sama Allah bu untuk anakmu Ali. Dimintakan apa sama Allah? Mintakan sama Allah anakmu Ali diangkat derajatnya seperti wali fulan. Kalau sudah ketemu orang yang alim, datang lari sama ibunya, bu, mintakan kepada Allah untuk anakmu Ali. Iya nak, aku mintakan apa sama Allah untuk kamu nak? Mintakan kepada Allah anakmu Ali diberi ilmu seperti alim fulan. Jadi di bawah Imam Ghazali. Kenapa? Bapak dan ibunya selalu mendoktrin jadi alim, jadi wali, jadi alim, jadi wali. Ditemukan kepada orang-orang alim dan wali. Nah kalau kita kan enggak. Diberikan TV, lihat Moskimos, lihat Unyil. Yang diminta baju Superman, yang diminta baju Batman. Salah siapa? Salah orang tua. Karena itu kalau sudah klop cita-cita orang tua, cita-cita anak, insya Allah sukses.